Jadi saya sampaikan begini, bahwa secara praktis kita bisa pelajari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ada beberapa orang ditetapkan tersangka tapi setelah judi tidak cocok, bisa judi lagi. Tidak sedikit laporan yang macet. Ada si A membuat laporan sudah sekian tahun dilaporkan itu tidak ada tindak lanjutnya. Sekarang ada yang lapor hari ini belum sempat diperiksa sudah tidak lanjut. Nah, negara ini kan konsep-konsep kolonial, konsep arogansi kewenangan. Karena kalau pokoknya saya tidak suka kalau saya tangkap kamu, pokoknya saya ini kalau saya amankan dulu. Orang korupsi misalnya 300 juta, pokoknya saya kemudian di rumahmu buat ini saya amankan dulu. Saya kan gitu. Sekarang tidak bisa lagi. Pasal 158 memberikan penguasa terhadap kewenangan uji pengadilan. Pokoknya ada masyarakat lapor tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa alasan yang sah, bisa juga jadi problem. Ternyata penyidiknya itu dimasukin penjara pasal propam, gitu. Karena propamnya tentang. Nah sekarang untuk itu diberikan sanksi membayar gaji kemudian segala. Nah, cuma saya lagi membahas dari segi menyimpang dan berkaitan harus ada lembaga eksekusinya. Nanti pengadilan bisa menjadi keputusan kamu dimain tangkap orang aja dan sesuai prosedurnya supaya orang itu merasa hak asasinya terlindungi, maka dia harus dibebaskan. Nah ini yang sedang bergerak sehingga tujuan ini kenapa kita juga sosialisasikan agar kita sebagai warga pengadilan mentaati dan mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjadi perdebatan kita jangan sampaikan. Nah tentu menghindari konflik ini, dan saya yakin dengan kerendahan hati nanti kita tetap harus saling berbagi. Saya yakin bahwa karena kita mau itu jadi tapi harus kita saling berbagi, apalagi seperti saya ketua majelis yang kadang-kadang tugas ini masing-masing kita hakim harus saling mengingatkan satu sama lain. Ya menyebutkan cuma tidak pidana saja. Nah soal pengawasannya gimana ya, pemerintah kan dalam hukum tidak perlu dijalankan direkomendasinya dengan syarat tidak akan melakukan tidak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu sekian terus naik. Ini kita sudah ada yang lalu dan pengawasan sudah ada, sudah pakai ini belum? Oh sudah. Membagikan sama, oke. Nah ini yang saya maksud tadi judicial power, putusan pemaafan hakim. Hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tercantum dalam pasal 54. Ya, contoh menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyatakan memberi maaf kepada terdakwa. Ya, jadi sekarang pengadilan itu diberikan keleluasaan yang sangat luar biasa. Makanya harus kita jaga. Jadi menyatakan memberi maaf kepada terdakwa, menyatakan terdakwa tidak menjadi pidana atau tidak dikenakan tindakan. Ya, dulu kan kita sama-sama. Misalnya, saya pernah juga dalam perkara itu ditepuk pantatnya sama bapaknya atau sama anaknya, tapi orang nggak suka sama dia. Nggak ada laporan, nggak ada tapi dianggap tidak apa. Bahkan jadi nanti tahu itu apa memang keputusan dengan seluruh barang itu supaya musnah. Kita tidak ada legitimasi dengan apa itu. Seperti ini maka kalau mereka jadikan argumentasi Pak, nggak ada barang itu memperkuat buktinya apa orang musnahkan apa ini untuk ini harus menjadi perhatian kita. Itu dikotomi tentang saya pernah di A, saya pernah di B, tapi kita saling berbagi